Selamat datang di Potluck, podcast berakhlak. Ketika kita kerja itu, kita tuh sering banget terlalu fokus untuk ngejar target, untuk nyelesain kerjaan kita, bahkan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan targetnya. Bagus banget. Tapi pernah nggak sih kita tuh berpikir, berhenti sejenak, terus kita mikir gitu, atau diskusi dengan teman-teman, sebenarnya apa sih yang membuat kita itu bisa bekerja dengan tenang? Bener, apalagi kerja keras tuh bukan hanya kerja keras yang benar-benar keras, tapi ada tanggung jawab, kemudian ada jujur, kemudian ada perilaku-perilaku yang mungkin kita bisa kayak seneng ngejalaninnya. Jadi memang menyelesaikan pekerjaan itu bukan cuma fokus pada hasil akhirnya aja, tapi gimana cara kita menyelesaikannya juga matters gitu. Apakah kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan jujur, dengan transparan, dan dengan bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah pada hari ini kita akan bahas nih salah satu nilai ASN berakhlak di poin yang kedua, yaitu akuntabel. Ya, jadi selama ini kan kita kalau mendengar akuntabel itu sangat identik dengan laporan, kemudian dokumentasi yang banyak, terus udah gitu juga gimana banyaknya pemeriksaan-pemeriksaan, audit gitu. Padahal sebenarnya akuntabel itu jauh lebih luas daripada itu. Bahkan di kehidupan sehari-hari tuh sangat mungkin kita tuh bisa menerapkan akuntabel itu. Dan di episode 2 ini keren banget sih Mbak Asti. Tim podcast ini udah ganti studio nih di episode 2. Seru banget kita ada di Perpus Kemenperin. Gimana nanti episode 3 sampai 7 nanti? Apakah kita akan episode yang lain akan pindah studio? Nah, nggak tahu. Nanti kita lihat lagi. Dan di episode kali ini kita akan bahas salah satu tema yang tadi saya sebutkan, yaitu akuntabel di tema akuntabel kerja keras, hati tenang. Bersama saya Gaza. Saya Asti, dan telah hadir sama-sama di sini bersama kita ada narasumber Ibu Sri Hastuti Nawaningsih atau biasa kita sebut dengan Ibu Tuti. Selamat pagi Ibu. Pagi Mbak Asti, Mas Gaza, sehat semuanya? Sehat, alhamdulillah. Jadi teman-teman, beliau ini adalah Kepala Biro Keuangan Kementerian Perindustrian. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Sebenarnya kita kan tadi sudah sempat bahas bahwa akuntabel itu banyak diidentikan dengan laporan, dengan audit, pemeriksaan gitu ya Bu ya. Evaluasi juga Mbak Asti. Evaluasi. Yang kebayang itu langsung ke situ gitu kalau kita ngomongin tentang akuntabel. Sebenarnya menurut Ibu sesederhana apa sih makna dari akuntabel itu? Baik, akuntabel itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau sekarang Mbak melihatnya, Ibu itu laporan ya, apalagi saya pernah dievaluasi itu kalau ketemu saya mesti mulai dari bagaimana mengevaluasi, dari perencanaannya, pelaksanaan kegiatannya seperti apa, pelaporan, tidak cukup di situ saja. Jadi ini dalam arti luas bahwa akuntabel itu bagaimana proses kerja itu bisa terjadi. Kalau kita, ini kebetulan kita ada di perpustakaan ya, bagaimana traceability itu bisa terjadi. Oh, buku yang itu direktorinya ada di sana. Nah, ini kita baru akuntabel. Oh, di katalognya dibedakan dari ini judulnya apa, mungkin pengarangnya siapa, kemudian ada penerbit gitu ya. Jadi kita mencarinya lebih mudah. Bagaimana kita melakukan itu bisa ditelusuri, dijelaskan prosesnya, kemudian dari proses ini pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang paling benar adalah pekerjaannya, hasilnya bagus, baik, dan tentunya adalah benar sesuai dengan peraturan. Jangan lupa itu. Dan bagaimana kita menggunakan sumber daya yang ada. Sumber daya itu bisa dari segi SDM yang bekerjanya, kemudian juga dari penganggarannya. Jadi kalau outputnya adalah 10, mungkin nanti bisa jadi kurang dari 10 atau lebih dari 10. Ini tergantung dari penganggaran. Kan kita tidak mustahil kan kita ada
pemotongan Pemotongan, anggaran. Nah, efisiensi. selama efisiensi ini sudah ditetapkan, outputnya jelas, kita bisa mempertanggungjawabkan, reasoningnya bisa diterima. Gitu, Oke. Mbak. Jawabannya panjang tapi ngena banget gitu Mbak Asti. Saya Iya. jadi kepikiran kayak misal kayak banyak banget nih kayak proses, kemudian ada hasil, kemudian ada perencanaan dan lain-lain yang tadi Ibu Tuti sebutkan. Mungkin itu adalah hal-hal yang kayak administrasi, formalitas dan lain-lain lah ya Mbak. Berat di sana. Benar banget. Karena yang saya tahu mungkin akuntabel tidak hanya itu sebenarnya. Betul. Karena pada akhirnya apa sih yang sebenarnya hilang dari akuntabel itu ketika kita bekerja, Bu? Jadi kalau tadi disampaikan administrasi, itu tidak selamanya harus administrasi, tapi administrasi itu sebagai fondamen ya. Kita sudah bekerja itu sudah menganggapnya administrasi harus benar. Makanya kalau sekarang saya selalu mewanti-wanti teman-teman, laporan keuangan ataupun pekerjaan Bapak Ibu semuanya dilakukan secara yang pertama administrasi itu benar. Itu sudah kayaknya udah lewat ya itu ya. Udah, kemudian secara substansinya harus benar. Nah, ini Bapak Ibu, jadi semuanya teman-teman itu secara formalitas dia juga dilakukan sesuai standar. Kemudian memaksimalkan kualitas yang hasilnya ada. Jadi kalau kita berbicara tentang akuntabel, bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita, rasa kita memiliki suatu pekerjaan, ya. Kita, tanggung jawab saya ini loh, berarti saya harus menyelesaikannya sampai dengan selesai. Selesai itu adalah orang lain bisa melihat hasil kerja kita. Kalau ditelusur ke belakang lagi, itu adalah suatu hasil. Hasil itu tidak mencerminkan pekerjaan kita, tapi secara besarnya adalah memberikan ini loh hasil dari suatu organisasi, institusi, kemenperin yang dihasilkan itu seperti apa gitu. Jadi kalau yang saya pahami itu sebenarnya akuntabel itu kan memang mungkin banyak orang-orang melihat akuntabel itu administrasi, tapi sebenarnya lebih jauh daripada itu ya Bu, karena kita kan sebagai ASN ini punya tanggung jawab untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa hasil pajak-pajak masyarakat Indonesia ini digunakan dengan benar. Itulah cara kita mempertanggungjawabkan hasil kerja kita melalui akuntabel ini. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Ini kan berarti secara secara lebih luas lagi seluruh ASN itu kan harus memiliki nilai akuntabel ya Bu ya. Tapi kadang-kadang saya tuh suka bertanya gitu Bu, apakah sebenarnya untuk pemimpin dan pegawai kayak pejabat fungsional atau pelaksana itu apakah ada perbedaan akuntabel antara pemimpin dengan pegawai biasa gitu Bu? Jadi Mbak Asti, Mas Gasa, kita ASN itu mempunyai tugas untuk tadi ya pekerjaan yang biasa kita lakukan tanpa kecuali semuanya disebut akuntabilitas ya. Ini bagaimana kita mempertanggungjawabkan pekerjaan kita. Nah, porsinya yang berbeda. Porsinya pelaksana ya dia berarti tugasnya bisa diselesaikan dengan benar. Porsinya pejabatnya atau pimpinannya berarti dengan hasil yang dikerjakan oleh teman-teman yang di bawahnya dia bisa mengambil keputusan. Oh, dengan laporan ini keputusan yang paling tepat apa gitu ya. Jadi semuanya punya tanggung jawab. Dan perbedaan itu tidak menjadikan kita hal yang ini ya, yang mandek gitu ya. Jadi justru dengan adanya perbedaan itu masing-masing punya bagian tanggung jawab sendiri ya. Oke, jadi perbedaan mungkin lebih ke pelaksanaan atau implementasi akuntabelnya sesuai dengan tanggung jawab yang dimiliki. Betul, ya Bu ya. Iya. Oke. Apalagi tanggung jawab kan erat kaitannya sama keterbukaan ya Mbak ya. Keterbukaan kan pasti penting untuk masyarakat juga tahu terkait dengan akuntabel itu juga kan. Betul. Apalagi tadi Ibu Tuti bilang kalau misal
tanggung jawab dan data-data yang tadi kan mesti dilaporkan, kemudian dievaluasi juga. Menurut Ibu sendiri seberapa dekat sih hubungan antara akuntabilitas dengan pola kerja di lingkungan ASN itu sendiri? Jadi kalau tadi kita ngomongin keterbukaan ya, itu suatu hal yang sangat penting pada era sekarang ini. Bagaimana kita mempunyai ide, gagasan, itu bisa disampaikan. Kita itu dikelilingi oleh, netizen ya kalau sekarang ya. bener, Ya, Bu. netizen itu semakin pinter, semakin kritis, Mhm. sehingga apa yang kita sampaikan akan dilihat oleh masyarakat banyak. Masyarakat industri, masyarakat yang membutuhkan, data. Jadi kalau tadi sifatnya terbuka adalah data itu bagaimana cara kita memperoleh data dulu, mengolah datanya, kemudian kita menyajikan data itu. Nah, dengan keterbukaan ini, masyarakat itu enak, "Oh iya ya, Kemenparen itu mendapat anggaran sekian, output yang akan diberikan adalah sekian. Nanti outcome ke depan, outcome itu tidak langsung Iya. 1 tahun itu ya, Iya. nanti 2-3 tahun ke belakang baru bisa kelihatan Kelihatan. outcome-nya seperti apa." Betul. Nah, ini sangat, perlu kita sampaikan. Kita bisa melalui, kalau teman-teman ini ketemu dengan wartawan, Mhm. Forwell ya. Iya. Nah, kita ketemu dengan DPR, Mhm. kita ketemu dengan masyarakat. Iya. Nah, itu pentingnya kita terbuka apa yang ada, yang sudah kita kerjakan, kita sampaikan pada masyarakat semuanya. Iya, bahkan sekarang, lebih mudah lagi Iya, untuk kita ada lebih media sosial juga kan ya, Mbak, ya? terbuka Betul, dengan iya, adanya media Bisa iya. sosial. Mungkin kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang konsep, terkait akuntabilitas, akuntabel. Kalau misalnya, saya dan Gaza misalnya nih Bu, mau mempraktekkan, nilai akuntabel misalnya besok pagi gitu Bu. Wah, Kira-kira mantap banget nih iya, besok pagi mantep nih. banget abis podcast langsung pengen akuntabel gitu. Walaupun sebenarnya kemarin-kemarin juga pasti udah beberapa, ini ya Bu, mempraktekkan akuntabel. Tapi sebenarnya, apa sih Bu contoh sederhana yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kalau kita itu akuntabel gitu sebagai ASN? Oke. Janji ya besok pagi ya. Iya. Ya, saya Siap, Za. tagih ini ya. Oke. Ini sangat mudah dilakukan oleh teman-teman semuanya. Tergantung masing-masing pekerjaannya ya. Mhm. Kalau masing-masing punya tugas, pastikan bahwa pekerjaan saya itu punya target. Oke. Target itu baik target output, Mhm. target waktu, target anggaran. Mhm. Nah, timeline-nya harus jelas. Bapak Ibu, ini bagian perpustakaan, bagian UPP di bawah itu adalah suatu pelayanan ya. Mhm. Kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mhm. Saya di Biro Keuangan memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu bagaimana memberikan, kalau kita di internal kan berarti semua penganggaran yang ada kaitannya pelaksanaan anggaran ada di Biro Keuangan. Nah, dengan laporan keuangan, laporan BMN yang baik dan benar, tentunya nanti pimpinan kita, Pak Menteri bisa menyampaikan kepada masyarakat, oh ini loh yang sudah dilakukan oleh Kemenparen, kita sudah mendapatkan WTP 17 kali, dan lain-lain. Teman-teman yang ada di bawah juga sama aja, semuanya harus mempunyai SLA. Tahu SLA apa? Service level Ya, agreement. service untuk level agreement. Bagaimana kita menjamin janji kita penyedia kepada pelanggan. Mhm. Pelanggan itu bisa internal, bisa eksternal ya. Baik itu pelayanan yang bagus terhadap tadi yang saya sampaikan adalah kinerjanya, waktunya sudah ada, kemudian kualitas. Kualitas saya memberikan laporan kepada laporan keuangan kan berarti kualitas pelaporan ya. Kemudian kalau kita memberikan pelayanan itu ada kita teman-teman yang di BSKJI itu memberikan pelayanan pengujian. Hasil kualitasnya bagus. Kemudian harganya juga disesuaikan. Kan ada harga yang ini standar berapa hari, ada yang cepat gitu ya. Nah, ini harus disesuaikan kecepatan ini. Tentu dengan SLA yang bagus, hak dan kewajiban kita sebagai pembuat komitmen, kemudian teman-teman yang pelanggannya
harus sama gitu ya Mbak ya, sehingga akan bisa terpenuhinya. Kewajiban kita adalah memenuhi standar yang sudah kita sampaikan kepada mereka. Oke, jadi minimal banget setiap harinya tuh Tepat waktu Ya, tepat datang waktu. tepat waktu. Kayak Mbak Asti banget Ya, ini. Iya. Mbak Asti jam berapa? Jam Kita berapa? ada tenggang waktu seberapa? 1 jam ya? 1 Iya. jam, 1 ada jam itu Bapak fleksibel. Ibu gunakan, jangan kok kita jam berapa, setengah 9 ya batasnya, setengah 9. Kalau bisa setengah 8 kenapa harus setengah 9 Iya. ya? Bener, Mbak Bu. Asti biasanya jam 6, Bu. Oh jangan Iya. masih masak ya, setengah 9. Biasanya jam 6 tapi buat nge-gym dulu biasanya. Oh Iya, iya, Mbak biar Asti tubuh mah sehat. itu sudah cantik, Aduh, Subhanallah. badannya jadi malu. itu Subhanallah. gemulai. Masya Allah. Iya, duh, jadi memang akuntabel ini bisa kita lihat dari sekecil kita datang tepat waktu sampai kita menentukan target apa yang mesti dikerjakan dalam sehari, kurang lebih sih seperti itu ya Bu. ya? Semua aktivitas bisa dikaitkan dengan akuntabel. Benar-benar akuntabel tuh budaya kerja yang harus kita kerjakan benar-benar ya Mbak ya. Apalagi ketika kita bicara budaya kerja, tentu kita tidak lepas dari peran pimpinan kan ya. Menurut Ibu, seberapa pengaruh sih pimpinan terkait dengan akuntabel itu? Pimpinan itu sangat berpengaruh ya Mas ya. Kalau pimpinannya care, komit, nah tentu di bawah akan ikut semuanya. Iya, Kita itu menyuruh anak-anak, sekarang anak-anak udah gede, udah pinter. Nggak bisa kita kasih, kamu jangan begini, jangan, nggak bisa. Kita memberi teladan kepada mereka. Kalau ini nggak boleh A, ya jangan kita lakukan A. Iya. Kalau aturannya nggak boleh B, ya jangan sekali-kali kita melanggar. Walaupun ini loh Bu, boleh kok melanggar ini, masih bisa berkelok-kelok. Jangan. Pengadaan itu aturannya ada begini. Janganlah. Kita dilihat orang banyak ya. Minimal ada malu terhadap diri sendiri. Ya, selamat dunia akhirat. Udah itulah. Iya, Ya. Mungkin kita bahas lagi terkait tadi tentang keterbukaan. Kan salah satu bentuk akuntabel juga kita terbuka terhadap misalnya atasan kita. Iya. Misalnya kita telah menyelesaikan pekerjaan. Tapi kan kadang-kadang ketika kita menyelesaikan pekerjaan ada aja Bu hal-hal yang menjadi hambatannya. Terus kadang-kadang targetnya juga tidak tercapai. Nah, sebenarnya Bu kalau dalam kondisi seperti itu gimana sih caranya supaya kami itu bisa melaporkan apa yang menjadi hambatan dan kendala ketika bekerja tanpa kayak kelihatan ini mah cari-cari alasan aja nih nggak achieve target. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Jadi kita bekerja itu tadi pertama adalah target. Harus ingat lagi akuntabilitas di dalam penilaian SAKIP adalah biasanya teman-teman itu melakukan target lebih rendah dari yang bisa dicapai. Nah, sekarang udah bukan zamannya lagi ya kita begitu ya. Untuk mendapatkan nilai bagus, karena kalau nanti tidak tercapai nilainya berkurang. Nggak boleh begitu lagi. Jadi Bapak Ibu target tetap harus dilakukan kan. Pokoknya targetnya 10 binaan industri. Iya. Namun di tengah jalan ada efisiensi. Nah, kan nggak mungkin kita 10 ya. Kita mengurangi biaya yang harusnya biaya itu masing-masing sudah segitu, kita kurangi kan nggak mungkin. Laporkan apa yang secara jelas dilaporin. Nah, pimpinan akan tahu, ini kenapa tidak tercapai target dengan anggaran segini. Mungkin bisa dirasiokan ya Mbak ya. Kemarin 100 juta dengan 10 industri, berarti masing-masing 10 juta gitu ya. Dengan anggaran sekian, syukur bisa sampai 10 ya. Tapi kalau tidak 8 pun selama reasoning kita benar. Nggak masalah. Dan pimpinan itu akan ngerti kok kita nggak tercapai target. Karena ini Pak, Bu, bahwa apa yang kita lakukan ini sudah benar, progresnya jalan. Namun karena ada efisiensi, jadi target yang harusnya 10 tidak bisa tercapai. Nggak masalah, asal dikomunikasikan dengan pimpinan dan itu prosesnya sudah benar, tidak masalah. Oke, jadi memang yang penting adalah kita jujur dan transparan. Betul, ya Bu ya, terhadap pimpinan.
maupun terhadap publik. Iya, betul Benar. itu. Apalagi transparan itu erat kaitannya sama akuntabel itu sendiri kan ya Mbak. Menurut Ibu sendiri apa sih resiko ketika transparan yang tadi Ibu sebutkan terkait dengan data, kemudian laporan, evaluasi itu tidak dibangun sejak awal nih? Jadi transparan itu hanya sebatas di permukaan aja. Padahal kan seharusnya transparan itu kan bisa melihatkan kepada masyarakat terkait dengan hal-hal tersebut. Transparan itu penting ya. Pertama dari awal kita perencanaan. Perencanaan itu perencanaan yang benar, perencanaan yang baik itu akan membawa dampak 80% sudah nanti target tercapai. Kalau perencanaannya dari awal baik ya. Bismillah dibikin perencanaan yang baik. Kita transparan dengan target-target yang sudah ditentukan. Kemudian pelaksanaan tadi Mas, transparan. Kita kan tadi dari proses datanya kan harus benar ya, transparan dari data dulu. Kita memperolehnya benar, melaksanakannya dengan benar, nanti terakhirnya akan menjadi laporan yang baik dan benar. Apabila hal ini tidak transparan, kita nggak tahu ya, kita membohongi publik, nanti suatu saat kita pensiun lah, kalau saya mau 2 tahun lagi, 1,5 tahun lagi saya pensiun, loh Bu Tuti ada pernah nggak bener, ini mau apa gimana, besok saya udah pensiun dipanggil lagi ke sini untuk mempertanggungjawab, itu kan yang kita hindari. Sehingga apapun saya selalu wanti-wanti ke ada anak-anak semuanya, jalankan sesuatu yang benar. Kalaupun tadi kan kita ngomongin transparan, keterbukaan, pimpinan menyampaikan harusnya begini, sampaikanlah yang benar kepada pimpinan. Ya, nggak masalah. Itu harus kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu pimpinan kita sedang tidak pas. Nah, kita yang di bawah ini kan tahu ya, ada aturan begini Pak, Ibu, bahwa ini nggak boleh dilanggar. Sampaikan. Saya yakin pimpinan Anda akan tahu persis. Iya. Bener. Ini Ibu kayaknya cenayang nih Bu, karena nyambung banget sama pertanyaan selanjutnya yang mau saya tanyakan Bu. Kan sekarang itu ada banget Bu budaya salah itu jadi hal yang besar banget. Jadi kita tuh ada kecenderungan sangat takut untuk mengakui kesalahan. Karena sebenarnya mengakui kesalahan itu kan bentuk dari tanggung jawab ya Bu. Betul. Jadi gimana sih Bu caranya supaya kami ini bisa lebih berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, utamanya ketika kita melakukan kesalahan, terus kita gimana nih Bu supaya kita berani ngomong ke atasan gitu Bu ketika kita melakukan kesalahan? Yang pertama harus dilihat dulu salahnya itu salah kenapa. Ya, salahnya disengaja atau salahnya selama proses saja kita jalan gitu ya. Jadi kalau faktor ketidaksengajaan itu jalan, kan berarti kita memang salahnya ada di situ ya. Tapi kalau dari awal kita sudah kita sengaja deh, kita ini kita utak-atik gitu ya, kita utak-atik biar agak menguntungkan. Ingat ya, menguntungkan. Bapak Ibu ASN di sini menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain ataupun pihak kelompok itu Bapak Ibu itu salah satu bagian dari korupsi. Kan sudah begini kan Bapak Ibu, korupsi. Nah gitu nggak boleh. Ya saya nggak diuntungkan kok, tapi ada kelompok lain yang diuntungkan itu tidak boleh. Tolong menolong dalam hal kebaikan. Kita sebagai Muslim kan sudah ada ya ajarannya, tolong menolong lah dalam hal kebaikan. Iya benar. Jadi memang mesti hati-hati, sangat berhati-hati ya Bu ya, dan harus full aware atau sadar dampak apa yang bisa terjadi ketika kita melakukan apapun gitu ya Bu, karena sebagai ASN kita sangat dilihat oleh masyarakat ya Bu. Betul. Udah lama banget kayaknya, tapi kerasa sebentar ya Mbak Asti ya.
Jam saya mati, Mbak. Itu berarti perencanaannya kurang Oh, kurang baik. baik. Harusnya jam Benar. sekian, ini ngecasnya berapa? Oh iya, Bu. Begitu. Siap, salah, Bu. Perencanaannya Iya. kurang nih, kurang Siap, akuntabel. salah, Mbak Asti. Mungkin yang terakhir kali ya ini, Boleh. karena mungkin udah lama banget ini kita berbincang-bincang. Kalau dirangkum nih, Bu, dalam Iya. satu kalimat, apa sih makna akuntabel untuk ASN itu sendiri? Akuntabel ya. Iya. Akuntabel itu tadi kan ada keterbukaan, ada komunikasi ya, komunikasi, kemudian ada jujur, Jujur. disiplin. Disiplin. Nah, berarti kalau mau digabungkan, kayaknya gabungin dari semuanya yang ada tadi ya, Iya, yang betul. menjadi bagian dari fundamental seorang ASN tadi apa. Berarti kalau jujur, disiplin, kemudian disiplin itu berarti tepat waktu kan ya. Kemudian Bapak Ibu berani menyampaikan sesuatu adalah ASN harus profesional. Itu hal yang paling penting adalah profesional. Profesional itu dimanapun berada harus ada tertanam di dalam suatu ASN dimanapun Bapak Ibu berada. Sehingga profesional akan membawa Bapak Ibu untuk mendapatkan hasil yang baik. Ini tidak hanya kita ya, Iya. Betul. ini akan membawa suatu organisasi itu menjadi baik. Dampaknya besar ya, Bu ya. Betul. Dari hal-hal yang Yang tadi hadir tepat sederhana waktu. Benar. sampai pada akhirnya itu membentuk citra dari organisasi Betul. kita, dari Kementerian Perindustrian. Berapa pegawai kita? 7.000? 5.000, 6.000, Iya. 6.000? 7.000 sih. Ya, 6.000 sekian pegawai kita. Nah, dimulai dari hal, tadi mau mulai dari besok pagi ya. Iya. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari yang apa namanya? Yang gampang. Kemudian satu lagi mulai dari sekarang, nggak usah iya. besok pagi, Oh, sekarang iya. dong. Setelah dari sini Ya, kita langsung gitu. Langsung apa? langsung merencanakan. Siap. Abis ini kita mau ngapain gitu ya, Bu ya. Pasti. Terima kasih banyak Ibu sudah berbagi perspektif, sudah berbagi pengalaman ke kita semua. Semoga podcast kita di episode kali ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bisa melakukan hal kecil, hal mudah, dan sekarang Ya. setelah nonton ini teman-teman bisa langsung mengaplikasikan akuntabel, nilai-nilai akuntabel di kegiatan sehari-hari. Benar. Ya, Keren terima banget kasih. Mbak Asti sekarang. Terima kasih. Oke, Ibu. terima Sibuk. kasih semuanya. Salam buat teman-teman ASN semuanya Iya. di seluruh Indonesia. Terima kasih. Sehat-sehat terus. Ya, selalu, terima Ibu. kasih. Terima kasih teman-teman semua sudah nonton Potluck di episode kali ini. Sampai jumpa di Potluck selanjutnya. Dadah.